Ya memang tidak ada perintah kan, karena belum ada pewahyuan. Perintah itu ada setelah ada pewahyuan, itu loh. Kalau sudah diperintah itu artinya sudah ada wahyu, itu loh. Jadi apa yang kau maksud? Nah sekarang masalah pembacaan, yang kau maksud pembacaan itu apa, gitu loh, ya? Kau pikir pembacaan itu ditulis dulu baru dibaca? Oh tidak. Dalam kosakata bahasa, tata bahasa itu ya, ketika kita mengucapkan sesuatu yang notabene dari pihak lain, itu namanya membaca, menyampaikan dalam bacaan, tapi bukan berarti tertulis. Jika mana mesti tertulis ketika Yesus itu menyampaikan firman, ya, menyampaikan atas perintah-perintah Allah itu, apa itu tertulis? Tidak kan? Dengan bacaan lisan kan? Hah? Tidak secara tertulis, itu namanya membaca. Ngul. Gimana nya nindul? Oh, membaca itu bisa membaca tanpa tulisan. Jadi orang-orang Islam bisa membaca yang bukan tulisan. Saya jadi bingung, apa yang mau dibaca nggak ada tulisan? Istilah baru yang saya baru tahu, saya belajar ini. Saya betul-betul mau belajar dari Muhammad ini. Orang Islam bisa membaca yang tidak tertulis, ya. Membaca yang tidak tertulis. Bagaimana caranya itu? Loh, ketika Nabi kami mendapat pewahyuan, itu apakah secara tertulis? Tidak. Dan apakah ketika Yesus itu mendapat pewahyuan menyampaikan firman dari Allah itu secara tertulis? Tidak kan? Nah, bagaimana ketika Yesus itu mendapat pewahyuan? Apakah dia tertulis ketika ia menyampaikan, apakah dengan bacaan yang sifatnya tertulis? Tidak kan? Nah, monggo kita lanjut. Saya nggak tahu. Kalau Yesus kami nggak pernah dapat wahyu, nggak dapat wahyu. Tapi Yesus Al-Quran mungkin pernah dapat wahyu. Kalau Yesus kami nggak pernah dapat wahyu dari Allah, tidak pernah. Tapi kalau Yesus Al-Quran mungkin, nggak tahu saya itu. Makanya ajarin dulu saya. Saya ini mau belajar dari kamu, Muhammad. Ketika Yesus itu menyampaikan firman dari Allah, dia dapat dari mana? Makan tuh pendeta Langsen, tua bangga. Iya, Yesus kami kan lain dengan Yesus Al-Quran itu. Ceritanya lain, gak pernah dapat wahyu itu. Yesus kami menerima firman, yaitu firman yang tercatat di kitab orang Yahudi. Itu diterimanya, lalu diajarkannya. Gak pernah mendapat wahyu dia. Tapi Yesus Al-Quran mungkin pernah mendapat wahyu, saya tidak tahu itu. Bapak domba, tidak usah ngeles. Yang mengatakan lain kan hanya Anda, orang-orang bodoh, tapi tidak bagi orang-orang yang pintar. Ya, orang-orang Kristen yang pintar akan mengatakan bahwasanya Isa Al-Masih ataupun Yesus itu adalah orang yang sama. Dan ketika Isa Al-Masih disebutkan di dalam bahasa Yunani, maka diberikan nama Jesus Christ dalam bahasa Yunani maupun di dalam bahasa Inggris. Namun ketika Yesus itu disebutkan dalam bahasa Ibrani, maka dia akan disebut Yesua Al-Masiah. Dan ketika Yesus disebutkan di dalam bahasa Arab, maka ia pun disebutkan dengan sebutan Isa Al-Masih. Nah, sekarang letak bedanya di mana? Masalah sejarah itu yang menjadikan segala sesuatu berbeda oleh karena kebodohan Anda yang tidak mengetahui sejarah dan isi kitab suci, Bapak Pendeta, itu yang jelas. Oke, silakan. Untung saya ketemu dengan kamu yang pintar ini. Tapi pintarmu itu saya sanksi. Ya, begini Muhammad. Bagi saya ya, nggak tahu. Bagi saya orang bodoh inilah. Kalau namanya sama, walaupun namanya sama, saya tegaskan kembali, walaupun namanya sama, tapi kalau kisahnya beda, itu sudah berbeda orangnya, berbeda oknumnya. Jadi kisahnya Yesus Alkitab itu beda dengan Yesusnya Al-Quran, Isa itu beda. Jadi itu bukan sama, bukan dia, itu beda. Maka saya bilang beda. Ya Muhammad ya.
Yang menjadikan kisah itu berbeda oleh karena campur tangan manusia yang ada di dalam kitab Anda, Bapak Pendeta. Al-Quran datang memberikan klarifikasi bahwasanya kitab-kitab terdahulu sudah diubah-ubah maknanya. Dan celakalah bagi orang-orang yang mengatakan Alkitab itu datang dari sisi Tuhan. Nah, jadi dia telah mengubah segala sesuatu yang tertulis firman-firman Allah itu dari tempatnya, maka celakalah dia. Nah, yang menjadikan berbeda itu adalah informasinya, karena memang ditulis secara kabar burung, penyelidikan. Ya kan? Itu jelasnya. Dan yang mengatakan Anda pintar itu juga siapa? Kalaupun Anda pintar, itu sudah jelas tidak akan menjadikan Tuhan itu lebih dari satu, karena tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Yesus dan Musa. Oke, lanjut. Oh, begitu ya. Memang benar kata Al-Quran seperti itu. Jadi memang pernah Tuhan mengirimkan kitab suci yang benar, tapi diubah-ubah oleh manusia. Itu kata Al-Quran. Ini yang tegas dulu ya Muhammad ya. Kamu kan Muhammad ya. Tegas dulu. Al-Quran berarti pernah mengatakan bahwa Allah SWT pernah menurunkan kitab suci, tapi dirubah-rubah oleh manusia, begitu? Benar, Allah memberikan informasi bahwasanya kitab-kitab terdahulu sudah diubah-ubah sedemikian rupa. Ayat-ayat Allah itu diubah dari tempatnya. Nah, itu Allah memberikan klarifikasi. Kenapa Allah turunkan kitab terakhir, yakni Al-Quran, untuk menyempurnakan segala sesuatu apa yang pernah difirmankan terdahulu sebelum Al-Quran itu ada. Itu untuk memberikan klarifikasi atas semua penyimpangan-penyimpangan pada umat terdahulu yang telah menyimpangkan ataupun membuat rusak, mengganti-ganti ataupun merusak firman-firman Allah dari tempatnya. Dan itu jelas. Dan dari segi terjemahan saja, di mana orang-orang Kristen ya yang mempunyai otoritas di dalam LAI itu sendiri telah mengubahnya sedemikian rupa. Ketika Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan, mereka tulis Yesus pernah berkata Tuhan. Dan ketika perihal masalah kandang domba, itu pun kandang kuda berubah-ubah ketika Salomo itu mempunyai kandang kuda dan kereta. Yang tadinya 4.000 jadi 40.000 jadi sekian ribu, macam-macam. Nah, itu sebagai contoh bahasanya Kristen senang mengubah-ubah kitab suci. Oke, lanjut. Oh, kamu beda dengan saya Muhammad. Saya tidak percaya kepada orang Yahudi. Saya tidak beriman kepada Yahudi. Ya, kita memang beda Muhammad. Makanya saya tidak mau pegang kata-kata orang Yahudi. Yang saya pegang adalah kata-kata kitab saya. Dan kata-kata kitab Al-Quran kalau memang itu benar. Begitu Muhammad. Jadi yang saya kupas-kupas dan saya pelajari adalah Alkitab dan Al-Quran. Bukan orang Yahudi. Untuk apa mempelajari, memegang kata-kata orang Yahudi? Jika mana Anda tidak percaya kepada orang Yahudi, itu jelas karena memang Anda kafir, Anda Kristen yang menjadikan Tuhan lebih dari satu. Sementara orang Yahudi yang mempunyai hak atas kitab yang Kristen caplok sendiri mengatakan bahwasanya Tuhan itu satu. Dan Musa yang dijadikan nabi di dalam kitab Kristen itu juga mengatakan Tuhan itu satu. Lantas Kristen seperti Anda menjadikan Tuhan lebih dari satu atas dasar apa? Oke, lanjut. Saya itu tidak percaya kepada manusia. Orang Yahudi kan manusia biasa. Bisa bohong, bisa salah. Tapi kalau kitab saya kan tercatat. Kalau memang salah dia salah, maka ini kita pelajari, yang saya pelajari. Dan Al-Quran kan tercatat. Saya tidak mau menerima penjelasan-penjelasan manusia. Walaupun itu orang Yahudi, walaupun itu presiden, walaupun itu ustadz, walaupun itu uskup, walaupun itu pendeta, saya tidak mau menerima itu. Saya harus lihat sendiri, saya baca sendiri dari Al-Quran atau dari Alkitab. Beda saya dengan kamu Muhammad kalau gitu ya. Pantas kita berlawanan terus. Karena kamu terlalu percaya kepada orang Yahudi. Berarti kamu anggap itu malaikat ya? Atau nabi orang Yahudi itu?
Bukankah Yesus itu sendiri adalah seorang manusia seperti kita juga, Bapak Pendeta? Dia dia mandi, dia minum, ya, bahkan pemabuk ia juga, ya kan? Lalu yang Anda ikuti siapa? Yang Anda percayai siapa? Paulus. Paulus juga seorang manusia, di mana dia membuat kecelakaan bagi umat manusia, menyimpangkan dari segala sesuatu yang diajarkan oleh para nabi. Itu jelas kan? Fakta, tidak terbantahkan. Mohon maaf Muhammad ya, saya ada tugas sedikit. Nanti kira-kira ini jam berapa nih? Jam 18 ya. Jam 19 lah kurang. Ya jam 19 saya muncul lagi ya Muhammad ya. Maaf ya Muhammad ya, nanti kita ulangi lagi. Seru ini, kamu hebat nih kayaknya nih. Saya senang berdialog, berdiskusi dengan orang pintar seperti kamu. Alah, itu sudah menjadi tabiat Anda dari dulu, Bapak Pendeta. Ketika Anda terjepit oleh argumen-argumen lawan debatnya, maka Anda akan memakai 1000 berjuta-juta alasan untuk melarikan diri dari perdebatan. Pecundang Kristen itu, tahu? Saya hafal betul bagaimana sifat Anda, Anda suka memelintir perkataan orang, sudah pun begitu nanti kabur ketika terpojok. Itu sudah menjadi rahasia umum, semua orang tahu tabiat Kristen itu bagaimana. Curang, licik, pendusta, pembohong, sok pintar, sok hebat dikala di medsos. Alah, tai kucing lah Bapak.